Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kalau Anda bersemangat hari ini memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan yang indah pagi hari ini. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Buka hati saudara, ada satu pesan yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk disampaikan, ya. Dengan satu tema, satu perenungan yang Tuhan berikan, yaitu when heaven takes notice, ya. Ketika surga memperhatikan. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, kita baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, lebih keras, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki serta menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang hidup di dunia yang tidak semakin baik. Bahkan kita ada di zaman yang makin membingungkan, saudara. Dulu orang itu malu kalau buat dosa. Tetapi sekarang banyak orang justru bangga memamerkan dosa. Ya. Kalau dulu kejujuran dihargai, tapi sekarang orang yang jujur seringkali dianggap bodoh oleh dunia ini. Dunia berkata kalau itu menguntungkan engkau, lakukan saja. Media sosial berkata kalau itu kau senangi, ikuti kata hatimu. Ya. Lalu teman-teman kita juga berkata, gak apa-apa, semua orang juga melakukan itu, melakukan hal yang sama. Saudara, manusia zaman sekarang cenderung ingin diakui, ingin dihargai, dan mendapat nilai yang baik dari manusia. Namun, pernahkah kita bertanya dalam hati kita, apakah hidupku sedang menarik perhatian sorga? 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 9 berkata demikian, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Hari ini kita akan belajar ternyata ada kehidupan yang membuat sorga itu memperhatikan. Ya. Ada sebuah kehidupan, yaitu kehidupan yang baik, yang berkenan, yang membuat sorga itu memandang kepada kita. Kehidupan yang memilih untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekalipun dunia tidak menilai atau menolak kita sekalipun, saudaraku. When heaven takes notice, menunjukkan bahwa sorga tidak pasif, tetapi Tuhan memperhatikan orang yang hidup sungguh-sungguh dan mengasihi Tuhan. Saudara, kita perhatikan kembali dalam nats kita tadi, Ulangan 6 ayat 18 yang berkata, lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan. Ada 2 kata di sana, lakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Perhatikan saudaraku, ya. Firman ini tidak berkata di mata manusia. Tetapi di mata siapa? Tetapi di mata siapa? Di mata Tuhan. Sebab sesuatu yang dipuji manusia belum tentu dipuji Tuhan. Karena itu saya mau mengajar jemaat Tuhan. Hiduplah di hadapan Tuhan. Jangan mencari pembenaran manusia. Jangan mengharapkan penilaian orang. Tidak perlu menuntut validasi dari orang bahwa aku ini baik, aku ini orang yang benar. No, hari ini kita belajar
urusan kita itu dengan sorga. Katakan amin saudaraku. Ya, sebaliknya apa saudaraku? Apa yang tidak dihargai manusia seringkali justru sangat berharga di mata Tuhan. Saya memberikan contoh sederhana. Mungkin ada seorang mami, seorang ibu di tempat ini yang setiap hari merawat, setiap hari mengurus anak-anaknya, mendidik mereka, mendoakan mereka. Saudara, mungkin tidak ada kamera yang melihat saudara. Tidak ada yang memberikan tepuk tangan bagi saudara. Tetapi mata Tuhan melihat. Mungkin ada seorang karyawan atau pegawai yang dia dengan jujur mengembalikan uang perusahaan yang bukan miliknya. Mungkin tidak ada orang yang memuji dia, tetapi mata Tuhan melihat. Atau mungkin ada pemuda-pemudi di tempat ini yang menolak ajakan untuk berbuat dosa. Saudara, anak muda lakukan dosa sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam tanda petik ya. Orang sudah menganggap zaman sekarang mah nggak apa-apa lah pacaran tetapi sudah terlalu bebas, sudah terlalu jauh, nggak apa-apa kayak gitu nggak apa-apa. Kata dunia nggak apa-apa. Tapi ketika ada anak-anak muda yang menjaga diri dari hal-hal yang demikian, mata Tuhan melihat. Ya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan apakah orang lain melihat, tetapi apakah Tuhan berkenan atas kehidupanku. Saudara, ada seorang tukang kayu yang bekerja, ya. Dia sudah bekerja begitu lama dan dia dipercaya oleh bosnya untuk membangun rumah. Dan dia sudah bekerja selama hampir 40 tahun, suatu hari dia berkata kepada atasannya, "Pak, izinkan saya untuk pensiun, Pak, saya mau istirahat." Lalu tukang bangunan ini yang menjadi orang kepercayaan diminta oleh bosnya, "Oke, engkau boleh pensiun tetapi ada satu permintaan saya terakhir, tolong bangunkan satu rumah terakhir untuk saya." Karena dia sudah pikirannya mau pensiun, jadi ketika dia membangun rumah, dia membangun itu dengan asal-asalan, dengan cepat. Ya, dia pakai kayu yang kualitasnya biasa-biasa saja, semennya dikurangi, ya. Pokoknya semuanya dibikin serba minimalis, yang penting cepat selesai karena dia sudah nggak tahan pingin pensiun. Dan ketika rumah selesai, lalu dia berkata kepada atasannya, "Pak, rumah sudah selesai dan ini kuncinya." Lalu atasannya ini berkata, "Rumah ini adalah hadiah yang saya berikan buat kamu. Karena kamu selama 40 tahun sudah bekerja dengan setia." Saudara, kaget gak tukang bangunan ini? Kaget. Dia sangat menyesal. Padahal dia bangun rumah terakhir ini asal-asalan. Dia lakukan dengan seadanya, dengan material kualitas rendah. Nah saudara, kalau dia tahu bahwa rumah itu akan menjadi miliknya, tentunya dia akan membangun sebaik mungkin. Saudara, seringkali hidup kita seperti halnya tukang kayu ini. Ya, kita menjalani hidup, kita berpikir tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai. Pak Pendeta, Pak Gembala tidak ada. Kalau ketemu di gereja, yang penting aku kelihatan baik-baik saja. Tapi di belakang sana, kan Pak Gembala tidak tahu. Saudara, Pak Gembala memang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, saudaraku. Tanpa sadar, kita lupa kalau Tuhan sedang terus membangun karakter kita untuk kita sampai kepada kekekalan.
Saya sering katakan berulang-ulang, kalau pencapaian hasil itu hanya berhenti di lubang kubur, tetapi karakter Anda akan bawa sampai kepada kekekalan. Amin saudaraku. Apa yang saudara lakukan hari ini akan menentukan kehidupan kita kelak. Saya tahu di bagian pembukaan ini Anda mulai disadarkan betapa pentingnya kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ya, kita akan melihat latar belakang dari Ulangan pasal yang ke-6 ini. Jadi pada pasal ini adalah pidato terakhir Musa, saudara. Ya, Israel sudah hampir 40 tahun mengembara di padang gurun. Dan generasi pertama yang keluar dari Mesir, yang berjalan di padang gurun, yang bersungut-sungut, yang mencobai Tuhan, yang protes terus sama Musa. Sampai akhirnya mereka juga melakukan dosa, kejahatan di mata Tuhan. Melakukan percabulan, melakukan perzinahan, mereka mencobai Tuhan. Alkitab katakan generasi pertama yang keluar dari Mesir ditewaskan di padang gurun. Sekarang tinggal generasi yang baru yang sedang menghadapi sungai Yordan. Dan di hadapan mereka di sana ada tanah perjanjian. Dan yang luar biasa, Musa berkata demikian. Musa sampaikan pesan penting bagi mereka. Jangan hanya mengejar tanah perjanjian, namun hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dan hari ini firman ini juga berkata bagi kita, tanah perjanjian itu bukan menggambarkan sorga, tapi tanah perjanjian berbicara tentang keberhasilan, tentang kemaksimalan hidup ketika kita ada di dunia ini. Itu Tuhan sediakan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin. Alkitab berkata, orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dalam hidupnya. Itu akan menjadi milik kita ketika kita melakukan firman. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan lewat perkataan Musa, jangan hanya kejar tanah perjanjian, namun hiduplah benar di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, melakukan apa yang benar dimulai dengan takut akan Tuhan. Kita sama-sama katakan, dimulai dengan takut akan Tuhan. 2, 3. Ya. Jelas ayat ini berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 juga dikatakan demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang, ya. Saudara, apa arti takut akan Tuhan? Bukan takut karena Tuhan itu galak, Tuhan itu kejam. Memang seseorang yang tumbuh di keluarga yang dia punya pengalaman yang buruk terhadap ayahnya, mungkin ayahnya didik dia terlalu militer, ayahnya bukan ayah yang baik, ya. Ada enggak ayah yang enggak baik? Banyak, ya. Ada ayah yang baik? Di tempat ini juga banyak. Amin. Tapi ayah yang enggak baik juga banyak. Kemarin saya ketemu dengan seseorang dan Tuhan taruh belas kasihan dalam hati saya. Ketemu dengan dia dan dia berkata, boleh enggak aku kerja Pak? Mau bantu di booth gelek nendang di sana. Dan saya tanya, orang tuamu di mana? Orang tuaku sudah bercerai. Kamu punya keluarga? Punya. Kakak. Kakakmu di mana? Dulu kerja di situ Pak, tapi sekarang sudah hilang. Wah, ini keluarga kok kacau beliau ya saudara, saya pikir ya. Orang tuanya cerai dan sudah enggak ngurus anaknya. Anaknya itu baik, cuman tidak terurus. Ya. Saya
mulai perhatikan dia, dan saya sedang berdoa bagaimana cara yang terbaik untuk menolong dia, saudara. Ya, dia nggak ada pekerjaan tetap. Kemarin juga bilang kayak hari ini juga, saya juga baru makan sekali, Pak. Karena itu anak-anak bersyukur kalau engkau dipelihara Tuhan lewat orang tuamu. Amin. Ya, ngucap syukur, mengerti semuanya itu kebaikan Tuhan. Di luar sana ada orang-orang yang kalau makan dia harus usaha sendiri. Dia bilang hari ini saya baru makan sekali, Pak. Saudara, orang yang punya pengalaman negatif terhadap ayahnya seringkali, dan saya boleh pastikan dia akan mengalami kesulitan untuk mengenal Bapa sebagai Bapa yang baik. Karena gambarnya rusak. Tetapi sebaliknya kalau bapaknya itu bapak yang baik, bapak yang benar, maka ketika dia mengenal Bapa di sorga, dia ngerti, oh iya ya, baik seperti papiku, baik seperti papaku. Tapi kalau bapaknya bukan bapak yang bertanggung jawab, dia akan sulit untuk menerima Allah kita juga adalah Bapa yang baik. Kalau anaknya lagi susah, bapaknya diem aja. Anaknya butuh pertolongan, bapaknya nggak lakukan apa-apa. Saya nggak tahu kenapa di bagian di area ini Tuhan bicara untuk saya lebih dalam lagi. Ini kayak acara retret pemulihan hati Bapa ini. Ya, saudara, bukan takut kepada Tuhan karena Tuhan kejam. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, hati kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kita bisa mengenal dia sebagai Bapa yang baik. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Ya. Tetapi perhatikan, definisi takut akan Tuhan adalah rasa hormat yang begitu dalam sehingga kita tidak ingin melukai hatinya. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menghormati Dia. Bukan karena takut kena hukuman. Ya, itu pola pikir budak. Tapi kalau anak lakukan sesuatu, dia takut kepada bapaknya karena dia punya rasa hormat yang begitu dalam kepada bapaknya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Boleh baca sama-sama dengan suara keras? 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketaatan itu lahir dari kasih kepada Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, cari 15 orang bilang ketaatan lahir dari kasih kepada Tuhan. Ngomong. Ya. Mulai hari ini kita mau praktekkan bahwa ketika saudara taat bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tetapi ketaatan kita lahir dari kasih kepada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ya, saya tulis di situ ya, perhatikan urutannya. Bukan taat dulu supaya Tuhan mengasihi. Ini banyak orang masih punya pola pikir. Kalau aku taat nanti Tuhan tambah mengasihi saya. Saudara masih berdosa aja Tuhan sudah mengasihi saudara kok. Ya. Tetapi sekarang pola pikirnya adalah karena mengasihi Tuhan, maka kita memilih untuk taat kepada Dia. Beda enggak saudara? Beda. Ya. Seperti suami istri, karena mengasihi pasanganku, aku juga akan melakukan apa yang benar bagi dia. Yang kedua saudara, melakukan apa yang benar membutuhkan keberanian untuk berbeda. Berani terima tantangan ini? Ayo lihat ke depan semua. Kalau lagi ditanya ada yang nunduk. Oke. Melakukan apa yang benar membutuhkan keberanian untuk berbeda. Berani terima tantangan ini? Berani? Ya. Berani memilih meskipun orang lain tidak memilih jalan yang kita tempuh. Meskipun dibilang aneh, ya.
Jelas firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, tantangan terbesar bagi orang percaya itu bukanlah mengetahui apa yang benar. Ya, saya percaya kita sudah tahu apa yang benar karena kita sudah sering dengar firman, kita sudah sering membaca firman. Amin, saudaraku. Tetapi tantangan terbesarnya adalah apakah kita berani untuk melakukannya? Berani enggak melangkah? Berani enggak komitmen untuk melakukan? Kebenaran seringkali membuat kita harus berdiri sendirian. Saudara, itu konsekuensinya. Saya berikan contoh dalam Alkitab seorang bernama Daniel. Ya, ayat ini berkata sama-sama yuk. 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Saya mau dengar suara jemaat yang lebih semangat dan lebih keras dari ini. Bisa? Kita ulang, mulai Daniel. 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ketika raja berikan satu perintah supaya semua orang yang ada di sana makan makanan dan minum-minuman yang dimakan dan diminum oleh raja. Tetapi Daniel ketika dia menghadapi pilihan tersebut, Daniel memilih untuk setia kepada Tuhan. Meskipun kalau dia taat kepada raja, itu memberikan pilihan untuk dia itu selamat, saudaraku. Daniel gak cari kesempatan ya untuk pansos. Hari-hari ini banyak orang cari kesempatan untuk pansos. Ya. Saudara, lihat kehidupan Daniel. Karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan yang begitu baik. Dan dia menjadikan itu sesuatu yang berharga. Bahkan lebih dari keselamatan dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Ketika saudara bekerja di sebuah kantor dan Anda diminta untuk memalsukan laporan, apakah Anda kompromi? Ketika di sekolah ada dorongan untuk nyontek. Siapa di sini orang tua yang zaman sekolah suka nyontek? Angkat tangan. Saya mau ajak doa pengakuan dosa. Ya. Afu dulu nilainya bagus kok. Nyontek enggak? Hah? Enggak ya. Gurunya namanya siapa? Gurunya udah almarhum. Heng, nilainya bagus enggak dulu? Rata-rata. Nyontek enggak? Enggak. Oh Niel, dulu sekolah nilainya bagus enggak? Standar. Nyontek enggak? Enggak. Oh, alim-alim. KW. Bintang kelas ini. Bintang film ini saudara. Dulu nilainya bagus enggak? Lumayan. Suka nyontek enggak? Malah menyalin ya. Oh. Nyalinnya bukan di rumah tapi lagi ujian. Ya, nanti perlu pemberesan sama Tuhan. Dicateti dulu nyonteknya mata pelajaran apa aja Tuhan, IPS Tuhan, matematika Tuhan. Gitu. Ya, ya kalau tak tanyai satu-satu kita pernah punya pengalaman itu. Ayo adik-adik, anak-anak muda, orang tua ajari anak-anakmu untuk jujur ya. Dalam usaha mungkin ada godaan untuk curang, kurangi timbangan ya. Bahannya dikurang-kurangi, kualitasnya diturun-turunin, ya, barang KW dibilang asli, ya. Saudara, itulah tantangan yang kita hadapi. Dalam pelayanan pun kita dihadapkan apakah kita
hanya memuliakan Tuhan atau mengharapkan pujian manusia. Ada orang pelayanan tetapi nggak dibilang terima kasih, dia ngerasa nggak dihargai. Ya, saudara, disinilah karakter kita itu diuji oleh Tuhan. Apakah kita tetap memilih jalan yang benar? Yang ketiga, saudara, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tuhan melihat hati, bukan penampilan. Boleh bilang lagi ke kanan kiri saudara. 2, 3. Ayo sekarang baca ayat ini, ayat yang sudah sangat terkenal, kita sudah sering baca. 2, 3, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Bilang sama diri saudara, Tuhan itu lihat hatiku. Ketika Samuel akan mengurapi seorang raja, Tuhan ingatkan kepada Samuel hal ini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia selalu melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Banyak orang sangat pandai untuk membangun citra diri. Ya, next slide. Ikuti saya ya. Oh, belum itu tadi. Lah ini Anda kenal nggak dengan orang ini? Kenal? Saya kenal. Sesama pemain biola, masa nggak kenal? Ya. Saudara, ada seorang pemain biola, dia memainkan biola itu di sebuah stasiun. Dia memainkan musik itu dengan sangat baik dan sangat indah. Tetapi yang heran, selama 1 jam dia main itu, ratusan orang lalu lalang di hadapannya, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang memuji dia, hanya sedikit yang mendengarkan. Beberapa waktu setelah itu, barulah diketahui ternyata pemain biola itu adalah musisi kelas dunia yang biasanya tampil di gedung-gedung besar untuk melakukan konser. Dan kalau Anda mau masuk ke konsernya harus membayar dengan tiket yang sangat mahal. Mengapa banyak orang tidak menghargai ketika dia main di stasiun? Sekali lagi, karena manusia hanya menilai berdasarkan tempat, bukan menilai berdasarkan siapa dia, saudaraku. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan nilai hidup kita itu dari pujian orang-orang di sekitar kita. Tapi kita harus tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Ukuran yang kita pakai adalah apakah hidupku berkenan kepada Tuhan atau tidak. Next slide. Banyak orang pandai membangun citra diri. Ya. Di depan umum tampak rohani, padahal di belakangnya apa? Rohana. Kalau Pak Henki tahu di Bandung ada tempat duka namanya Nana Rohana ya Pak, Jalan Nana Rohana gitu ya. Di media sosial tampaknya baik, penuh kasih, tetapi nggak tahu di belakangnya. Di gereja sepertinya melayani, tetapi ternyata di belakang, di keluarga nggak tahu kehidupannya, ya. Nggak pernah tahu bagaimana kehidupan kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Didoain nama Pak Gembala sampai nangis-nangis. Air matanya mengucur sampai tisunya habis. Umbel. Do you know umbel? Biar Anda ingat cerita saya ini. Ingusnya sampai delewer.
Waktu didoain itu seseru itu. Beberapa waktu kemudian balik lagi ke dosa yang sama. Lakukan lagi dosa yang sama. Loh, ini main-main atau gimana? Ya, saudara, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat mengapa kita melakukannya. Apakah yang saudara lakukan benar-benar kita lakukan untuk Tuhan? Ya. Mari kita lakukan yang terbaik, saudara. Ini pertanyaan bagi kita ya. Mengapa saya melayani? Mengapa saya bekerja dengan keras? Apakah hanya untuk memuaskan ego saya? Apakah hanya sekedar supaya aku semakin kaya? Motivasi apa ketika engkau memberi? Orang memberi sih sama-sama memberi. Tetapi ada yang orang memberi sebenarnya fokusnya bukan kepada orang yang diberi. Tapi fokusnya kepada diri sendiri. Supaya kelihatan baik, supaya kelihatan hebat. Apakah saya mencari perkenanan Tuhan atau pengakuan manusia? Saudara perhatikan. Jika jawabannya adalah agar nama Tuhan dipermuliakan, maka engkau sedang berada di jalan yang benar. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti sama-sama untuk Tuhan. Seperti lemas. Seperti apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau engkau melakukan apa yang diminta oleh ayat ini, maka saudara melayani, engkau akan melakukannya seperti untuk Tuhan. Tidak perlu diminta loh saudara kalau kayak gitu. Tapi akan selalu berkata, apa yang saya bisa lakukan Pak? Apa yang saya bisa bantu untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Ketika engkau bekerja keras, banting tulang, peras keringat. Orang dunia sampai punya falsafah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Gimana caranya saudara? Artinya bekerja begitu keras, untuk apa? Tapi hari ini kita tahu jawabannya. Aku mau lakukan yang terbaik. Karena aku lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika saudara lakukan itu membuat Tuhan berkenan. Dan maka berkat itu akan mengikuti saudara. Ketika engkau memberi, ketika engkau lakukan segala sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saya akan tutup dengan bagian ini, next. Ya. Kita sudah dengar tadi. Ya. Apa yang benar dimulai dengan takut akan Tuhan. Apa yang benar membutuhkan keberanian untuk berbeda. Apa yang benar, yang ketiga tadi Tuhan melihat hati bukan penampilan. Dan yang keempat, baca sama-sama yuk dengan suara keras. 2, 3. Orang yang melakukan apa yang benar akan mengalami penyertaan Tuhan. Yang mau mengalami penyertaan Tuhan katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Doa saya sebagai gembala, setiap jemaat kita semua mengalami penyertaan Tuhan. Ya. Sekali lagi kita lihat ayat ini. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki serta menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah
kepada nenek moyangmu. Saudara perhatikan kalimat-kalimat tadi. Tuhan tidak berkata kalau kamu hidup benar, kamu tidak akan pernah mengalami masalah. Ya. Kalau kamu taat, hidupmu akan selalu mudah. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah bahwa umatnya akan menikmati kebaikan, menikmati penyertaan Tuhan ketika mereka hidup dalam jalan-jalannya. Mazmur 84 ayat 12, baca yuk ayat ini. 2, 3, sebab kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Yang mau mengalami sekali lagi katakan amin. Perhatikan ini, berkat Tuhan yang terbesar adalah ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berkat terbesar adalah ketika Tuhan berjalan bersama kita. Jangan berpikir berkat itu hanya uang, materi, ya, jabatan mungkin. Itu yang dikejar oleh orang-orang dunia. Tapi hari ini kita belajar, saudaraku, yang terbesar adalah ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita. Apa gunanya seseorang punya kekayaan, tetapi dia kehilangan damai dalam kehidupannya? Lebih baik punya uang banyak, tetapi gak punya damai. Banyak keluarga-keluarga yang gak punya damai. Ataukah mungkin uangmu ndak banyak, tapi hidupmu, keluargamu damai? Pilih mana? Pasti pilih yang ketiga. Uangnya banyak dan damai, Pak. Pinter ini memang. Hati-hati ya, kalau kayak gitu dimodifikasi sedikit nggak apa-apa. Tapi firman ndak boleh dimodifikasi ya. Ya, apa gunanya orang punya jabatan tetapi kehilangan sukacita? Karena jabatannya itu mungkin beli, mungkin nyokok, mungkin nyuap. Kemarin kan ada demo nih tentang MBG ya. Di sini ada yang punya MBG?
Kita nggak usah nyanyi MBG ya. Kemarin lagi demo ketemu anggota DPRD gitu ya. Tutup MBG, jangan tutup. Polos karena saya punya satu katanya. Punya kepentingan terhadap dia ya. Saudara, buat apa kita punya jabatan, punya posisi tetapi kita kehilangan sukacita? Ya. Apa gunanya memiliki nama besar tetapi kita jauh dari Tuhan? Ini kalau diterjemahkan lebih jauh banyak aspeknya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, baca yang bagian bawah di warna biru itu, 2, 3. Penyertaan Tuhan lebih berharga daripada semua keberhasilan dunia. Setuju? Siap? Kejar penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi dia. Saudara, ada seorang anak berjalan dengan ayahnya menyeberangi jembatan bambu yang kecil. Dan saat itu air itu juga sudah mulai deras. Dan angin bertiup kencang, jembatan itu rada goyang-goyang, saudara. Anak itu mulai takut. Lalu sang ayah berkata, pegang tangan ayah, pegang tangan ayah. Lalu anak ini menjawab, ayah, bukan aku yang memegang tanganmu, tetapi ayahlah yang harus memegang tanganku. Ketika direnungkan hal ini, kenapa harus ayah memegang tanganmu? Kalau anak yang memegang tangan ayahnya, kalau dia takut pegangan itu bisa terlepas. Tetapi kalau ayah Tuhan yang memegang tangan kita, dalam keadaan apapun kita akan aman. Kita dalam penyertaan dan perlindungannya. Amin saudaraku. Ya, percaya kepada dia, Tuhan memegang tangan kita. Saudara, seorang petani, dia menabur. Setiap waktu, next slide, dia menabur benih yang terbaik. Tetangganya ngolok-ngolok dia. Wong belum musimnya kok kamu sudah nabur. Ngapain nabur benih yang baik, yang biasa-biasa aja. Ngapain benih sebagus itu? Petani itu hanya tersenyum. Beberapa bulan kemudian ketika datang musim panen, ladang petani yang menabur benih baik ini dipenuhi dengan tuaian yang begitu luar biasa. Sedangkan ladang tetangganya banyak yang gagal. Dan petani itu berkata, apa yang kita tabur akan menentukan apa yang kita tuai. Firman Tuhan juga berkata, apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Saudara sadar enggak kalau kejujuranmu itu adalah benih? Ya. Kesetiaan saudara dalam pelayanan, kesetiaanmu terhadap pasanganmu dalam keluarga itu adalah benih, apalagi kesetiaan kepada Tuhan. Sama seperti Daniel tadi. Dia nggak mau memutuskan untuk melukai hati Tuhan, dia nggak mau menyakiti hati Tuhan, dan dia nggak mau kompromi. Itu benih. Kekudusanmu juga adalah benih. Kasih saudara, kasih kepada Tuhan, kasih kepada saudara seiman, kasih kepada semua orang. Sama seperti kesaksian saya tadi. Temu orang ini, kasihan loh anak ini. Ada belas kasihan Tuhan. Kita sedang berdoa untuk realisasi pelayanan sosial kita. Anak-anak yang tidak punya orang tua, anak-anak yang terbuang, anak-anak yang lahir tidak diinginkan. Anak-anak yang mungkin gak punya masa depan karena gak ada yang ngurus. Kita rawat di panti asuhan. Saudara, kasih itu adalah benih. Termasuk pengampunan yang saudara berikan kepada orang-orang yang menyakiti saudara. Itu juga adalah benih yang kau tabur. Orang gak sadar. Berpikir benih itu kalau kita nabur uang, memberi. No, hari ini kita tahu bahwa kejujuranmu, kesetiaanmu, kekudusanmu, kasih dan pengampunan itu adalah benih yang
kita taburkan. Mungkin belum terlihat sekarang saudara, tapi suatu saat nanti kita akan menuai yang terbaik. Perhatikan slide terakhir ini saudara. Mari lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang benar di mata Tuhan. Mulailah dengan takut akan Tuhan. Perlu keberanian untuk berbeda. Tuhan lihat hati, bukan penampilanmu. Dan orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan. Amin. Berikan pujian, tepuk tangan bagi Allah kita.